Kalau PSI menang, kita dianggap ya iyalah lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal ya, kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya quick count pun bisa kita guyur. Ya dong, terus udah gitu gini. Kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah ternyata Jokowi efek, Kaisang efek, tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI akan tetap jadi media darling. Akan dikejar oleh semua media. Tapi saya rasa gini, kalau PSI nggak lolos, bukankah itu menunjukkan bahwa ya kami bermain jujur. Karena kita tahu lah, kita tahu ada partai yang udah nyaris nggak lolos mulai gerilya beli-beli suara. Kita tahu itu dan PSI tidak melakukan itu. Karena Mas Kaisang bilang, yang kita lakukan hanya menyisir C1. Perkuat saksi, kita mau menang dengan gentleman, kita mau menang memang karena kita layak duduk di situ. Itu pesan ketum. Nah, yang kita diskusikan dari tadi ini kan kita bicara pileg. Bagaimana suara-suara pileg ya itu tidak dikriminalisasi, tidak dikebiri dan dia potensial untuk lolos ke parlemen, baik P3 ataupun PSI. Kan itu yang sedang diusahakan. Kata Mbak Sheryl, sekalipun hasil quick count per hari ini hanya sekitar 2,8. Real count mungkin ya? Quick count, maksud saya itu bukan tidak mungkin karena suara PSI di mana-mana merasa dicurangi, kemudian salah input, error of human atau human error. Dan kan itu yang sedang gini, diusahakan, termasuk Bang Adi, P3 gitu. Karena Kan kira-kira begitu. Saya turun ke TPS ya dan tadi yang abang bilang tuh, istri abang aja nyoblos kok nggak ada. Nah jadi kami juga menduga ya. Sebenarnya sistem pemilu kita ini ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Karena apa? Merusak kertas suara sangat gampang bang. Dan itu kan penggembosan suara. Tapi kita nggak bisa buktikan. Lah kalau kertas suaranya dicoblos satu partai lain lagi aja itu udah nggak sah kan. Terus kita kalaupun bawa, kita apa buktinya? Bayangkan ya, kalau daftar hadir aja bisa bertambah yang kertas suaranya beda sama daftar hadir 20. Berarti kan memang ya saya sepakat sih dengan yang abang bilang. Ini memang ada lah di level-level tertentu ada yang mencoba. Ini berarti penyelenggara pemilu? Ya apapun itu kita nggak tahu. Karena gini, ketika kotak suara itu dibawa, itu ya kita nggak tahu ketika dia ditransitkan kemana atau apa. Meskipun secara formal ya, itu akan dikawal oleh polisi dan TNI loh. Tapi terjadi itu. Lalu gini, Bang Adi saya ingin kita diskusi juga. Bang Adi kan dengan segala keilmuannya ya. Mungkin nggak kalau sebuah partai yang perolehan suara di DPRD tingkat 1 dan 2-nya melonjak gila-gilaan, tapi DPR RI-nya mandek. Ini kan saya nggak tahu secara keilmuan, padahal di mana-mana biasanya caleg DPR RI itu lebih terkenal. Karena kalau misalnya kita yang menjadi caleg ya itu menjelang pemilu tuh orang itu semua tanya ke kita, DPRD tingkat 1 dan 2 pilih siapa? Karena nyaris nggak ada yang kenal. Sementara kalau DPR itu kan calegnya exposure-nya lebih besar ya. Tapi kita lihat ini kok tidak inline jalannya. Kalaupun nggak inline harusnya kan ya nggak gede-gede banget ya. Gimana tuh jadi nasib PSI ini? DPRD-nya oke katanya. Secara keilmuan gimana? Kalau mau jujur sebenarnya bagi partai politik yang kaderisasinya tidak terlampau kuat, caleg itu main sendiri-sendiri. Ada caleg kabupaten yang hanya berpikir bagaimana dia terpilih dari partai apapun, provinsi terserah. Mau partai Saiton, mau partai Tuhan, nggak peduli. Mereka sudah egois ya? Sangat egois, termasuk di level provinsi, pilpresnya pun bebas. Yang penting Anda pilih saya. Nggak peduli partai saya itu apa. Karena partai hanya dianggap sebagai rental politik untuk dia menang di parlemen. Berarti kalau yang kaderisasinya sangat kuat tapi calegnya besar sekali suaranya, tapi lalu presidennya nggak menang, itu gimana tuh teorinya? Kalau itu split ticket voting, itu umum. Misalnya pemilih-pemilih PDIP, itu tidak semuanya ke Ganjar. Ada juga yang ke Prabowo karena faktor Jokowi. Ada yang begitu. Termasuk misalnya pemilih-pemilih Gerindra itu tidak semuanya ke Prabowo. Ada juga yang ke Anies, itu biasa. Ataupun pemilih P3 ini enggak semuanya ke Ganjar. Kalau mau jujur pemilih P3 itu imannya terbagi 3 bang. Ada yang ke Ganjar, yang banyak ke Anies, dan ke Prabowo juga banyak. Ada yang ke Pak Jokowi juga ya? Ada yang ke Pak Jokowi, imannya terbagi 3 itu. Itu biasa. Yang penting masih punya iman ya? Kalau PSI imannya solid nggak? Kalau PSI imannya solid nggak? Terbagi juga bang, Terbagi. tapi memang banyak ke Prabowo dan Gibran. Mas Margi, saya di menambah. detik-detik akhir itu Jokowi menampakkan wajah yang sesungguhnya Prabowo dan Gibran. Dulu kan masih agak abu-abu. Jadi kalau mau dibelah sebenarnya mostly dari pemilih PSI itu 85% Prabowo Gibran. Karena memang PSI itu adalah Jokowisme. Tapi ngefek nggak ke pileknya? Nah problemnya di pileg. Pileg kenapa? Bagi saya agak telat sebenarnya PSI itu mengamplifikasi Jokowi. Jadi baliho, spanduk, dan billboardnya ini kan masif.
hanya jelang kampanye yang 3 bulan itu. Andai itu dilakukan 6 bulan, 7 bulan sebelumnya, saya kira kalau berpikir lolos ke parlemen rasanya agak gampang. Karena praktis setelah 3 bulan itu yang mengamplifikasi Jokowi itu bukan hanya PSI, Golkar iya, Iya, PAN PAN. iya. Iya. Jadi rebutan Pak Jokowi, Pak. Siapa yang paling banyak sering bersama Jokowi dialah yang kemudian mendapatkan faedah elektoral. Iya, iya. Di billboard balihonya. jadi kayak Jadi, tausiah. ini kalau kita di jalan kan lihat banyak banget tuh ya balihonya PSI kan, ketum sama sang ayah kan, mengidentikan diri sebagai. Maksudnya dengan Pak Jokowi. Iya kan, Kaisang. Romantis betul istilahnya. Iya. Tapi apa dampaknya kalau misalnya ternyata posisi terakhir itu PSI nggak lolos ke Senayan? Apa dampak politiknya terhadap terah Jokowi ini? Ya nggak apa-apa, biasa aja. Politik itu ada untung dan rugi, politik itu kalah dan menang. Tapi saya apresiasi ke kawan-kawan PSI per hari ini yang cukup yakin bahwa mereka akan lolos ke parlemen. Meski versi quick count yang sudah dirilis secara terbuka, PSI nggak lolos. Makanya tadi saya sebutkan, kalau ini terjadi PSI lolos ke parlemen, pasti ada sesuatu yang error. Quick count kah yang error atau data KPU kah yang error? Perlu diaudit dua-duanya supaya clear sebenarnya siapa yang error. Itu yang penting. Kenapa? Bagi saya paradoks. Saya nggak mau menyebut anomali. Kalau anomali kan ikut sama calonnya Abang. Kita mau menghindari itu sekarang. Iya, 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 Paradok. iya, Kenapa iya. paradok? Quick count ini hampir sama persis pemenang Pilpres siapa? Ya kan? Nomor 2 misalnya, dengan perolehan suara 58%. Pileknya pun juga bisa ditebak dengan perolehannya. Siapa ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kalau tiba-tiba quick count ini salah memprediksi PSI, berarti ada yang error. Antara PSI yang memang mantap, quick count-nya yang error, ataukah memang KPU yang error. Makanya perlu diaudit secara investigatif, Bang. Ini di mana letak kesalahannya? Kalau Pilpres dan Pileg aja mudah saja bisa ditebak, hasil akhirnya tentu dengan kuantifikasi ilmiah. Kenapa kalau menebak PS ini paling rumit gitu loh, Bang? Itu Karena angkanya kecil, Bang. Dengan yang margin terakhir error itu ini, sangat berpengaruh. saya selalu mengatakan di dunia ini ada 3 misteri, Bang, tentang kematian, jodoh, dan kelahiran. Kalau mau ditambahkan 4, PSI lolos parlemen apa enggak? Saya rasa gini lah, saya boleh ya menambahkan ya. Ironisnya begini, apapun yang terjadi dengan PSI, kita akan jadi bulan-bulanan media dan para pengamat. Kalau PSI menang, kita dianggap ya iyalah, lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal ya, kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya quick count pun bisa kita guyur. Ya dong, terus udah gitu gini. Kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah ternyata Jokowi efek, Kaisang efek, tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI akan tetap jadi media darling. Akan dikejar oleh semua media. Tapi saya rasa gini, kalau PSI nggak lolos, bukankah itu menunjukkan bahwa ya kami bermain jujur? Karena kita tahu lah. Kita tahu ada partai yang udah nyaris nggak lolos mulai gerilya beli-beli suara. Kita tahu itu dan PSI tidak melakukan itu. Karena Mas Kaisang bilang, yang kita lakukan hanya menyisir C1. Perkuat saksi, kita mau menang dengan gentleman. Kita mau menang memang karena kita layak duduk di situ. Itu pesan ketum. Itu pesan ketum. Dan saya salut banget gitu loh. Bahwa saya ada di partai yang benar. Tapi apapun yang terjadi, mau PSI lolos, mau PSI nggak lolos, kita tetap akan dibully. Tapi itulah perjuangan. Dibully itu biasa. Menurut saya itu biasa ya, karena saya ketika ngeliat Pak Prabowo aja difitnah puluhan tahun aja, dia tetap stand still gitu ya. Bahkan orang yang dulu pernah menggandeng dia aja, sekarang sekjennya bilang nggak pantas dia layak dapat ini karena kasus sama segala macam. Jadi saya bilang itulah memang perjuangan ya. Kalau kita mau berjuang untuk nilai yang lebih besar, yaitu untuk Indonesia, ya kami siap dibully. Dan kami tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan itu. Karena kalau mau curang mah saya mau udah ongkang-ongkang kaki. Sekarang yakin menang gitu kan. Tapi kan kita berjuang benar-benar nyisir C1 loh. Sampai harus berdebat untuk meminta kotak suara dibuka lagi. Padahal saksi lain gak mau karena apa? Ya as simple as lama aja. Lama kan kalau buka. Dan ternyata ketika dibuka dari sekian ratus C1 itu ya lumayan. Kita mengais-ngais 2 sampai 15 suara itu kan lumayan. Per 1 TPS. Dari 12.000 TPS baru di dapil saya. Iya.